selamat datang kembali di channel Adin. Apa kabarnya para viewers kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah pernah terpikir bagi kita bagaimana manusia itu terbentuk? Manusia pada dasarnya terdiri dari komposisi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Lalu apakah manusia bisa dibentuk dengan mencampur bahan-bahan tersebut tadi jadi seperti ini? よし、構築式を書くぞ。あとは魂の情報だ。兄さん、なんか変だよ。Mempelajari ilmu anatomi dan fisiologi sebenarnya udah lumayan berat, tapi lebih sulit lagi mempelajari ilmu ini ketika sudah ada di tingkat mikroskopik. Foto mikroskopik dari gambar yang di kiri dan gambar yang di kanan sepertinya terlihat sama, padahal berasal dari organ yang berbeda. Ilmu yang mempelajari hingga pada level struktur ini namanya ilmu histologi. Histologi artinya adalah ilmu yang mempelajari struktur jaringan secara detail dengan menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang telah dipotong tipis. Ilmu ini juga disebut dengan anatomi mikroskopis dan merupakan salah satu cabang ilmu biologi. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam video sebelumnya, perawat perlu untuk punya bekal ilmu biologi termasuk di dalamnya anatomi dan fisiologi, juga histologi. Tidak perlu terlalu mendalam karena ada bidangnya tersendiri yang mempelajari tentang hal seperti ini, namun setidaknya perawat perlu mengetahui hal-hal mendasar dari ilmu ini, misalnya tentang tipe dan karakteristik jaringan yang menyusun organ-organ dalam tubuh manusia. Manusia seperti makhluk hidup multiseluler lainnya terdiri dari sel-sel yang sangat banyak dan bersatu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sel. Nah, materi kali ini adalah tentang lanjutan dari topik sebelumnya. Topik kali ini adalah jaringan tubuh. Jaringan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan tissues bermakna sekumpulan sel. Nah, sekumpulan sel ini berikutnya akan membentuk organ, kemudian sekumpulan organ ini akan berkelompok lagi dan akhirnya membentuk sistem organ. Lalu sekumpulan organ inilah yang akhirnya membentuk sebuah organisme. Ada 4 kategori jaringan, yaitu jaringan saraf atau neural, jaringan otot atau muscle, jaringan ikat atau connective tissues, dan jaringan epitelial. Jaringan saraf terdiri dari 2 jenis sel saraf, yaitu neuron dan neuroglia. Fungsi neuron adalah mengirimkan informasi dari tubuh menuju otak dan sebaliknya. Misalnya, jika kita tidak sengaja menyentuh api, maka bagian tubuh yang terkena api tadi akan mengirimkan pesan ke otak bahwa ada sinyal panas dan otak akan menerima sinyal tadi dan akan mengirimkan pesan kembali pada otot-otot tubuh untuk menarik bagian tubuh yang terkena panas tadi untuk menjauh dari api tersebut. Neuron adalah pemain utama dalam sistem saraf dan neuroglia adalah sel pendukung yang memberikan asupan nutrisi dan oksigen untuk neuron serta membuang sisa-sisa sel. Glia dari neuroglia berarti lem dari kata glue. Pembahasan tentang neuron dan neuroglia akan dibahas lebih lanjut di video lainnya. Selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari jaringan otot halus atau smooth muscle, jaringan otot jantung atau cardiac muscle, dan jaringan otot lurik atau otot rangka atau skeletal muscle. Jaringan otot halus adalah jaringan sel yang membentuk organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan dinding pembuluh darah. Sedangkan otot lurik atau otot rangka ada di seluruh tubuh, mulai dari biceps di lengan sampai otot yang membantu kita tersenyum. Sesuai namanya otot rangka, jaringan ini menempel pada tulang, dan yang terakhir otot kardiak juga sesuai namanya hanya terdapat pada jantung dan tidak ditemukan di area lain dalam tubuh. Otot jantung dan otot halus merupakan jenis otot involunter, artinya kita tidak bisa mengatur mereka untuk terus bekerja atau berhenti, mempercepat atau memperlambatnya, sedangkan otot lurik adalah jenis otot volunteer, yakni kita bisa memerintahkannya bergerak atau diam sesuai dengan sinyal yang kita kirimkan pada otak melalui jaringan saraf. Pada jaringan epitelial terbagi lagi menjadi simple dan stratified. Berdasarkan katanya, simple berarti hanya memiliki satu layer, dan stratified atau strata merupakan sel yang memiliki susunan yang berlapis-lapis. Jaringan epitelial tipe simple terbagi lagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya, yaitu simple squamous, simple cuboidal, dan simple columnar. Begitupun dengan tipe stratified yang dibagi lagi menjadi stratified cuboidal, stratified squamous, dan pseudo-stratified columnar. Sekali lagi, simple berarti ada satu lapisan dan stratified memiliki banyak lapisan. Dan untuk mengingat bagaimana bentuk masing-masing, kita perhatikan kata yang menamainya. Squamous berasal dari kata bahasa Latin squama yang artinya sisik ikan atau ular.
maka bentuk sel ini datar dan pendek. Kuboidal merujuk dari kata cube atau kubus, sehingga bentuknya berupa kubus yang tersusun, sedangkan kolumnar merujuk dari kata kolum atau kolom yang berarti berbentuk kubus yang tinggi. Seperti simple squamous dan simple cuboidal, bentuk sel yang terbentuk pada stratified squamous dan stratified cuboidal merupakan susunan lapisan sel yang memiliki bentuk datar dan kubus. Namun, pada stratified kolumnar terdapat kata pseudo. Pseudo berarti palsu, yang artinya lapisan yang dimiliki susunan jaringan ini tidak benar-benar merupakan kolom-kolom sel yang tersusun berlapis-lapis, namun hanya seolah-olah seperti berlapis-lapis. Nah, diingat bahwa istilah simple dan stratified menunjukkan jumlah lapisan, sedangkan squamous, cuboidal, dan kolumnar menunjukkan bentuk. Sel epitelial masih memiliki satu tipe lagi, yaitu tipe transisional. Tipe ini bisa ditemukan di kandung kemih, uretra, dan uterus. Tipe ini memiliki bentuk yang mirip dengan stratified cuboidal tissue, tapi tipe ini dapat merenggang dan kembali lagi seperti semula. Kita lanjut ke jaringan ikat atau connective tissue. Jaringan ikat terdiri dari 4 tipe, yaitu darah, tulang, fibrosa, dan cartilago. Jaringan ikat fibrosa terdiri dari jaringan ikat longgar atau loose, jaringan ikat padat teratur atau dense, dan jaringan ikat tidak teratur padat atau retikular. Pada jaringan ikat cartilago juga terbagi lagi menjadi hyalin, elastik, dan fibrocartilago. Nah, sampai di sini materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.